Saya dimasukin di pesantren Sukamu itu total kan sekitar 1 tahun lebih Ya. plus pengadilan, jadi kira-kira 2 tahun. Ya. Sehingga sudah habislah waktu itu. Sehingga habis pengadilan segala macam, ya saya kembali ke tugas akhir saya. Saya harus pergi ke lapangan lagi. Saya memilih kemudian studi juga masih menggunakan geofisik, yaitu di geofisika eksplorasi geofisika untuk timah primer di Tembilang, Bangka. Ya. Jadi saya balik ke Bangka. Ya, akhirnya lulus tahun berapa? Saya itu sampai lulus itu sudah lupa. Pokoknya kira-kira saya sekolah itu tahun 10 tahun lah. Kalau nggak 81, Berarti, 82. iya. Tapi ini yang menjadi catatan saya. Saya tidak mengambil ijazah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Wawancara ini selain akan kami tayangkan di kanal Inspirasi untuk Bangsa, juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB, yaitu Bapak Insinyur Heri Ahmadi. Beliau sekarang adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang. Apa kabar, Pak? Baik-baik, Mas. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih, Pak Heri. Mungkin Bapak bisa cerita pengalaman kuliah di ITB, karena menurut apa yang saya baca dan saya ikuti, ini punya romantika yang luar biasa waktu menjadi mahasiswa di ITB, pernah jadi wartawan, jadi anggota DPR RI juga cukup lama, pernah jadi pimpinan juga di Komisi 10 kalau tidak salah. Nah, saat ini dipercaya atau ditugaskan menjadi duta besar untuk Jepang. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas Bambang. Jadi pada waktu saya masuk ITB tahun 1972, seleksinya itu masih menggunakan sistem Skalu itu, Mas. Skalu, ya. Di sekretariat 5 universitas tuh. Dan saya diterima di 2 tempat, satu di Gajah Mada, satu di ITB. Tetapi karena persoalan jurusan, saya memilih di ITB. Saya diterima di geologi, pilihan saya pertama itu di Gajah Mada geologi, tapi saya diterima arsitektur. Jadi saya memilih untuk sekolah untuk kuliah di ITB pada jurusan tambang. Pada waktu itu beda ya, jurusan tambang ini bagian dari Departemen Teknologi Mineral yang sekarang menjadi Fakultas Tambang dan Teknologi Perminyakan ya, dan perminyakan. Pernah juga menjadi Fakultas Teknologi Mineral seperti itu. Saya mungkin itu formalnya terdaftar di tambang. Dan saya sekolah selama sekali karena kuliah yang terpanjangnya barangkali justru jurusan saya di tengah, Mas. Di jurusan student center itu. Jadi saya pernah mulai dari aktif di satuan kegiatan, kemudian pernah menjadi wakil ketua dari OSIS, OS ya, waktu itu OS 76, dan karena saya waktu itu membawa mahasiswa baru keluar kampus bikin kampanye
pawai alegoris, saya sempat diskors gitu. Saya pernah diskors 1 semester. Namun demikian di ITB itu memang baik ya, sekalipun diskors, tapi sesungguhnya saya masih tetap kuliah dan kreditnya juga masih masuk juga. Dan dosennya, kalau ketika saya tanya, loh, skors kamu kan urusannya rektorat. Kalau urusan kuliah ya urusan departemen, jadi lancar saja. Tapi itu jadi dari situ kemudian saya jadi ketua MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, baru kemudian menjadi ketua Dewan Mahasiswa. Jadi kurikulum saya yang panjang sebenarnya justru di jurusan student center gitu. Tapi saya percaya benar pada waktu itu bahwa seperti disampaikan oleh pimpinan ITB, Pak Dodi, Pak Rektor pada waktu itu, bahwa sesungguhnya kampus ITB bukan hanya menyediakan laboratorium science dan teknik, tetapi ITB juga menyediakan laboratorium sosial dan juga budaya politik gitu. Artinya sosial dan budaya ya, Mas. Artinya saya ya seperti kita tahulah, mesti kita memiliki masjid yang sangat aktif, termasuk pada waktu itu saya ingat benar, masjid juga menampilkan musik-musik, termasuk bimbo dan lain-lain, dan kita juga tahu juga kita mempunyai pasar seni dari seni rupa ITB, dan setiap tahun kita juga menyelenggarakan konser musik rock di Taman Ganesha itu. Sehingga ITB pada hemat saya memang menjadi unggulnya ITB dibanding kampus lain. Dia adalah tempat untuk bergiat, bukan hanya di bidang di kuliahnya, tetapi juga di debat-debat di diskusi-diskusi lain di luar itu. Misalkan pada waktu itu saya bergabung di satuan kegiatannya itu adalah PSTK ya, perkumpulan PSIK, Perimbangan Ilmu Kemasyarakatan, seperti itu PSIK. Di situ banyak teman-teman yang di kemudian juga bisa menjadi pengamat atau menjadi analisis. Juga ada waktu itu saya bersama dengan Iwan merintis grup apresiasi sastra. Jadi kita juga punya grup apresiasi sastra, dan kita tahu juga kita kan ada beberapa kita mempunyai alumni geologi yang benar-benar menjadi sastrawan, dan sebenarnya cukup banyak juga. Itu yang membuat saya percaya bahwa ITB sesungguhnya memiliki satuan-satuan kegiatan atau laboratorium yang memang bisa mendorong seseorang untuk berkarir di kemudian hari sesuai dengan pilihannya. Bagi saya sendiri barangkali yang menjadi puncak kegiatan saya adalah pada waktu menjadi ketua dewan, dan kemudian terjadi krisis ya, ketika waktu itu mahasiswa seluruh Indonesia menolak pencalonan Presiden Soeharto menjadi dipilih kembali, dan itu barangkali pertama kali dalam sejarah Republik di Indonesia ini pada tahun 1978, saya tidak terlalu ingat bulan Maret atau apa ya, itu kampus diduduki oleh tentara. Bukan hanya ITB, banyak kampus diduduki tentara, dan itu yang bagi saya adalah puncak dari untuk mengungkapkan bahwa sesungguhnya di Indonesia memang sekalipun selalu dicanangkan, dikatakan demokrasi, sebenarnya tidak ada demokrasi. Mahasiswa pada waktu gerakan mahasiswa tahun 77 dan 78 itu sebenarnya nekat. Gerakan yang bisa dikatakan gerakan nekat karena semua orang juga tahu pada waktu itu Soeharto lagi kuat-kuatnya.
harga minyak sangat baik, ekonomi kita tumbuh dengan cukup bagus, semuanya berjalan. Namun demikian, tentu upaya untuk memilih kembali Soeharto untuk sekian kalinya itu tentu menjadi presiden yang tidak baik untuk politik kita. Dan itu yang saya kira saya cukup konsisten ya. Ketika saya menjadi anggota DPR dan MPR, saya yang waktu itu menjadi sekretaris fraksi MPR-nya PDIP sangat mendorong amandemen konstitusi kita yang kemudian membatasi masa jabatan presiden. Saya kira itu, Mas, yang saya rasakan. Terima kasih Pak. Yang mungkin perlu cerita, ini saya dapat juga dari narasumber lain, tapi mungkin Pak Heri Ahmadi bisa cerita dengan lebih bagus ya, tentang ketika diduduki itu suasananya seperti apa? Mahasiswanya kemana? Mahasiswa ya, kampus diduduki itu ya itu tadi Mas, ada juga mahasiswa ya tentu itu proses ya kayak libur aja kayak sekarang ini Mas ya. Kalau sekarang ini kita kan biasa work from home. Nah, jadi pada waktu itu ya memang praktis selama 2 bulan atau 3 bulan itu ya tidak ada kuliah, tidak ada apa-apa, dan apalagi pada waktu itu menjelang penerimaan mahasiswa juga ada penerimaan mahasiswa, sehingga memang agak ada pelambatan dalam kegiatan itu. Namun banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang kemudian tetap bergiat. Jadi pendudukan kampus tidak menghentikan aksi-aksi untuk melawan Soeharto, pemilihan kembali Soeharto pada waktu itu. Intinya masih banyak yang di dalam kampus juga. Mereka ya tetap bergiat, dan yang penduduk kampus itu sebenarnya 2 kali, Mas. Yang pertama memang murni dari pasukannya Siliwangi, dan itu dianggap mungkin ya, yang saya dengar dari pelakunya sendiri. Salah satu pemimpin komandan kombinya itu adalah Pak TB. Salai. Bukan, itu bagus. Hasanuddin. TB Hasanuddin. Dia menceritakan bahwa pada pendudukan pertama ini, selama ini memang kan Siliwangi selalu friendly dengan mahasiswa. Sehingga yang terjadi pasukan pendudukan bukannya kemudian justru main gaple, duduk-duduk, kayak piknikan dengan para mahasiswa itu. Sehingga dianggap kemudian tidak mengurangi aksi protesnya itu, ya tetap suaranya tetap bergerak, sehingga kemudian pasukan ini ditarik, kemudian diganti pasukan yang kedua yang berasal dari luar Jawa, luar Bandung, ya, luar Jawa, dari Jawa Tengah, pasukan yang konon baru pulang dari Timur. Nah, barulah pada waktu itu memang pendudukan kampus menjadi tuntas, dan mahasiswa memang lebih banyak berada di luar kampus. Untuk diketahui juga, justru dengan adanya pendudukan berbagai kampus termasuk Gajah Mada malah tank masuk di dalam kampus, karena Gajah Mada punya boulevard yang besar ya. Itu Panser maksudnya, itu masuk ke sana. Itu justru kemudian membuka mata dunia. Pemerintah atau rezim apa yang sebenarnya ada di Indonesia itu. Itu yang kemudian menarik dari berbagai macam kalangan pengamat atau peneliti dari luar negeri, sehingga kita tahu pada waktu itu buku putih
yang menjadi statement politik, statement atau sikap moral. Kita tidak menyebutnya sebagai sikap politik, tapi sikap moral gerakan mahasiswa pada waktu itu diterjemahkan di dalam bahasa Inggris oleh Universitas dan kemudian diterbitkan oleh Universitas Cornell. Dan karena Cornell merupakan rujukan dari studi Indonesia di luar negeri pada waktu itu, menjadi salah satu pusat studi Indonesia di luar negeri yang diakui, sehingga gerakan mahasiswa itulah yang kemudian kira-kira menjadi pada waktu itulah buku-buku dan itu juga menjadi semacam exposure internasional dari rezim otoritarian yang ada di Indonesia. Karena pendudukan itu kemudian dilanjutkan dengan penangkapan. Saya sebenarnya tidak ditangkap. Saya bersepakat, kami Dewan Mahasiswa ITB bersepakat dengan Kodam pada waktu itu, kalau saya menyerahkan diri, maka kampus tidak akan diduduki gitu ya, dan artinya atau tidak diperlakukan secara baik semuanya. Sehingga pada waktu itu saya setuju untuk datang ke Kodam, dan saya kemudian diinapkan lah di Jalan Sumatera. Saya di Jalan Sumatera. Itunya. Mas, jadi situasi memang seperti itu, dan sebenarnya sampai terakhir pun saya sangat terus bersahabat dengan Pak Himawan Sutanto, Panglima Kodam Siliwangi pada waktu itu. Saya juga mengunjungi beliau pada waktu beliau menjadi duta besar Indonesia di Malaysia. Artinya, karena sebelumnya kami dengan Siliwangi itu sangat baik-baik saja. Ketika terjadi banjir di Indramayu, kita dipinjami truk dan lain-lain untuk bekerja membantu banjir yang ada di sana dalam berbagai kegiatan. Iya. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia Kontes Robot Internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021. Juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Pak Eri, itu berapa lama Pak diinapkan? Saya beberapa kali ya, Mas. Pertama, saya di Jalan Sumatera itu mungkin dari Januari sampai dengan menjelang 17 Agustus itu dibebaskan gitulah. 17 Agustus. Itu cukup lama itu, tapi kemudian jadi saya beruntung karena September saya ada di rumah, dan pada September itu saya beruntung karena saya ada di rumah waktu istri saya melahirkan. Tapi Oktober saya ditangkap lagi karena bulan Oktober kita membuat apel besar-besaran lagi dalam 28 Oktober tahun 1978 itu. Kita bikin dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda, kita kembali menyuarakan penolakan terhadap kediktatoran Soeharto itu, dan juga akhirnya kita ditangkapin lagi. Nah, sekali ini saya tidak diinapkan di Jalan Sumatera, tapi dikirim ke Sukamiskin. Dan di sana cukup lama sampai dengan lewat sampai pengadilan segala macam. Jadi cukup lama. Jadi total mungkin saya ditahan itu sekitar 1 tahun lah. Majulah, maju, bantu sejati, alma mater yang
Jadi Pak Heri sempat diadili, Pak? Ya, Terus dihukum 2 tahun, dihukum 2 tahun. tapi tidak jelas. Ya. Artinya tidak dijalani. Dihukum 2 tahun, tidak jelas, putusannya naik banding, tetap dihukum, kemudian kasasi. Nah, waktu kasasi itu kan dulu kan lama banget. Ya. Waktu kasasi itu kemudian nggak jelas. Putusannya apa, saya tidak tahu putusannya kasasi. Artinya Sampai sekarang. tidak menjalani pidana 2 tahun itu. Enggak. Waktu saya ditahan itu hanya waktu mahasiswa. Ya. Oke. Nah, Mungkin dihitung, mungkin dihitung itu sudah dianggap lunas kita atau siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan hidup pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. lalu penyelesaiannya seperti apa, Pak? nggak jelas. Bukan, artinya setelah itu kuliah kembali dan Ya, saya kuliah kembali, ya itulah beratnya, Mas. Setelah itu kan saya sebenarnya pada waktu menjadi ketua dewan, saya sudah mengambil tugas akhir saya. Waktu itu saya mengambil di dekat di sekitar Bekasi gitu untuk penelitian air tanah. Saya jurusan eksplorasi, tambang eksplorasi. Jadi saya menggunakan metode geolistrik untuk mengkaji kota. Tapi setelah itu kan udah lama banget. Saya dimasukin di pesantren Sukamu. Itu total kan sekitar 1 tahun lebih plus pengadilan. Jadi kira-kira 2 tahun. Sehingga sudah habis lah waktu itu. Sehingga habis pengadilan segala macam, ya saya kembali ke tugas akhir saya. Saya harus pergi ke lapangan lagi. Saya memilih kemudian studi juga masih menggunakan geofisik, yaitu di geofisika eksplorasi geofisika untuk timah primer di Tembilang, Bangka. Jadi saya balik ke Bangka. Ya, akhirnya lulus tahun berapa? Saya itu sampai lulus itu sudah lupa. Pokoknya kira-kira saya sekolah itu tahun 10 tahun lah. Kalau nggak 81, 82. Iya. Tapi ini yang menjadi catatan saya. Saya tidak mengambil ijazah saya. Oh, sampai sekarang? Ada ceritanya itu. Karena waktu itu sekitar 16 aktivis yang drop out. Jadi yang tidak bisa menyelesaikan sarjananya. Termasuk dapat ada juga yang dapat hanya sarjana muda. Tapi saya sudah dapat sarjana muda, Mas. Rizal Ramli itu termasuk yang tidak dapat sarjana. Dia dapatnya sarjana muda aja. Ungki, Agus Purnomo, Walhi ya, itu juga dapatnya. Tapi dengan sarjana muda itu kan sebenarnya kita bisa kuliah lagi kan. Rizal Ramli kuliah di Universitas Boston, Agus Purnomo kuliah di Boston juga, tapi nama universitasnya saya lupa ya. Begitu, Mas. Ya. Jadi saya nggak ngambil, tapi kemudian pada waktu Mas Kusmayanto Adiman menjadi rektor, saya berterima kasih lah sama dia. Kemudian dia mengantarkan ijazah saya. Saya sudah jadi anggota DPR. Dia mengatakan, aduh, saya sekaligus juga agak nyesel juga karena saya nggak bisa nemuin dia. Karena saya lagi tugas di apa. Jadi yang menerima ijazah saya dari Mas Rektor itu adalah istri saya di Jakarta. Jadi itu karena saya pikir saya ingin bersimpati, ya bersolidaritas lah, bersedia kawan dengan teman-teman yang tidak sempat lulus gitu. Ya. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti.
sekitar 1981-82 lulus, kemudian baru jadi anggota DPR kalau nggak salah 99 itu Pak. Ya. DPR ya. Saya kalau dilihat gampangnya gini Mas. Ya. Saya aktif di itu kan 78 ya Mas. Ya. Sampai 20 tahun kemudian waktu Soeharto jatuh. Ya. Nah, saya bekerja di LSM. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Jadi sebelum jadi anggota DPR itu apa kegiatannya? Ya, saya bekerja untuk berbagai LSM. Ya. LSM yang saya bentuk sendiri, tetapi yang bersama kawan-kawan ya dulu. Tetapi juga yang utama saya pada waktu itu bekerja untuk LSP, Lembaga Studi Pembangunan dengan Mas Adi Sasono. Dan bersama dia kemudian saya membentuk INSAN. INSAN itu Informasi dan Studi tentang Hak Asasi Manusia. Lembaga yang mengkaji dan menyediakan informasi tentang hak asasi manusia. Di situ saya kemudian bergabung juga dengan LSM yang bersifat regional di ASEAN. Namanya SIAFDA, Southeast Asia Forum for Development Alternative. Jadi selama 20 tahun ini macam-macam lah, Pak. Ya, Pak. Saya giat di berbagai macam LSM. Bukan sikap bertekad mandiri sampai masa gembira. Rentangkan sayap, panjatkan citra, cerdaskan bernegara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia. Kalau jadi wartawan itu by accident, Mas. Jadi saya jadi waktu itu saya dapat beasiswa untuk kuliah kembali dari organisasinya Fulbright, tapi nama beasiswanya itu Hubert Humphrey Fellowship di Washington DC. Nah pas kuliah itulah kemudian pecah perang Teluk. Jadi by accident lah saya diminta untuk menjadi karena kebetulan ada di Washington, media-media besar itu ngirim wartawannya, seperti Kompas pada waktu itu ngirim wartawan, istrinya Ratih ya. Kemudian ada ini, akhirnya juga di situ Mas Bambang juga Bambang Harimurti waktu itu yang sama-sama saya dapat beasiswa juga, tapi dia di Harvard, di Boston, dia juga akhirnya mangkal juga di Washington DC. Karena waktu perang Teluk itu kan cukup ramai. Jadi saya selalu menyebut saya ini punya background pendidikan insinyur, tapi by accident karena apa? Bukan ini ya kecelakaan atau apalah. Tiba jadi wartawan. Itu membantu media apa waktu itu? Waktu itu pertama kali saya membantu Berita Buana. Oh, Berita Buana. Karena kenal Mas Budiono Sudarsono di situ. Oh, iya. Namanya waktu itu masih Berita Buana ya kalau nggak salah ya. Ya ada Berita Buana. Saya ketemu Mas Budiono Sudarsono, Mas Zah, yang Z itu Mas. Kepikiran dulu kan Zaim. Saya mulai masuk itu di situ. Tapi kemudian saya diminta karena waktu itu tidak terlalu stabil ya Berita Buana. Kemudian saya diminta oleh Mas Dahlan Iskan untuk gabung ke Jaya Pos. Sehingga kemudian selebihnya saya bergabung jadi koresponden atau wartawannya Jaya Pos. Cukup lama saya, kira-kira 4 tahun lah menjadi wartawan itu. Namun demikian, ya itu tadi saya sebut, tapi pada dasarnya saya tepat menyebut kalau by choice, ya pilihan saya adalah memang jadi aktivis. Sekalipun aktivis abadi. Jadi politisi, saya tetap merasa ya saya tetap adalah aktivis gitu. Halo guys, sekarang cuma dengan 1 jari
Semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Baik, ceritanya menjadi agak lengkap. Nah, sekarang pindah ke tugas Pak Eri sekarang di Jepang. Pertanyaan saya begini, ini rasanya kok Jepang ini menurun ya Pak perannya itu posisi diplomatiknya sendiri seperti apa? Dulu pos di Jepang itu dianggap kelas 1 dulu untuk diplomasi Indonesia. Sebenarnya kalau dari sisi kategori Ya. ke KBRI-nya ya Mas, Jepang masih tetap tinggi. Karena kedutaan di Jepang ini sebenarnya dilihat dari stafnya, kita yang paling besar. KBRI Tokyo itu Mas. Masa saya kepikiran di Tokyo. Tetapi secara keseluruhan kan kita mengetahui juga bahwa peran Jepang itu kan menurun ya, Mas. Dibandingkan di Asia misalkan. Orang menyebut abad 21 adalah abadnya Asia. Kalau kita baca Parakana. Parakana itu penulis India, asli India tapi berpangkal di Amerika. Ini adalah karena kalau dilihat dari sisi penduduk, dari sisi GDP, Asia sekarang itu sudah yang paling besar di dunia. Dari sisi ekonomi juga. Nah, Jepang ini perannya dulu adalah menguasai hampir lebih dari 60 atau berapa persen ya, dari ekonomi Asia. Tapi dia sekarang mengecil sekali dibandingkan karena berkembangnya Cina. Jadi kalau kita hitung triliun dolarnya, Mas, Cina itu sudah mencapai angka 19-an triliun dolar. Sementara Jepang itu sekitar 5 triliun dolar. Di bawahnya di Asia itu, di bawahnya itu ada India, ya, dan kemudian Indonesia. Indonesia itu di ASEAN paling tinggi, itu hampir 2 triliun. Mas. Jadi kalau dulu Jepang itu gede banget, tapi kemudian sekarang memang udah jauh terlewati oleh Cina, dan kemudian ya dengan Indonesia. Kalau Indonesia dulu jauh hanya kurang dari 1/15 atau 1/20-nya Jepang. Sekarang Indonesia itu kira-kira ekonominya sudah kira-kira 2/5 lah, hampir 20 ya cukup gede gitu. Jadi itu yang menjadi secara umum perannya Jepang itu ekonomi juga berkurang, dan terlebih lagi di bidang politik. Karena Jepang ini terikat dengan perjanjian Amerika. Sehingga ruang manuver politik dia tentu sangat terbatas. Indonesia memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk memposisikan diri, untuk melakukan hal-hal yang menurut idealnya kita sendiri itu seperti dirumuskan dalam politik bebas aktif itu, kita mempunyai keleluasaan. Tetapi Jepang tidak. Misalkan dalam bidang pertahanan, dia menandatangani fakta pertahanan terkait dengan perjanjian setelah kalah perang dulu dengan Amerika. Jadi dia sampai sekarang pun masih terikat dengan perjanjian pertahanan dengan Amerika. Sehingga di Jepang banyak pangkalan militer dan lain-lain. Termasuk di dalam produksi senjata atau produksi alutsista. Jepang sama sekali tidak independen. Sehingga dengan demikian perkembangannya tentu berbeda dengan yang ada di Cina. Dan sekarang ini macan Asianya lagi, kalau dulu Jepang nomor 1 sekarang sudah disusul oleh Cina, tetapi yang mendesak juga adalah Korea.
karena Korea ini juga menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Namun demikian, Korea juga tergantung militernya kepada Amerika. Indonesia saya kira yang paling beruntung dengan politik luar negeri kita mempunyai beruntung dalam pengertian keleluasaan. Kita mempunyai keleluasaan dan selalu dihitung karena leadership-nya di ASEAN. Ya. Orang melihat Indonesia tidak lagi Indonesia ansih, tetapi juga Indonesia sebagai leader di lingkungan ASEAN. Sementara ASEAN sendiri total penduduknya sudah lebih dari 500 juta. Gerakan langkah kata ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti padanya. Pak Edi, itu tadi gambaran secara umum. Nah, sekarang secara khusus hubungan antara Indonesia dan Jepang itu yang paling yang paling utama, paling pokok itu apa? Selama ini selalu dipandang hubungan utamanya kan ekonomi, Mas. Ekonomi secara total Jepang masih merupakan investor nomor 1. Ya, sebenarnya selalu yang disebut investor nomor 1 itu Singapura. Singapura, ya. Tetapi kan Singapura kita tahu siapa di situ. Uangnya. Ya, perusahaan Jepang juga ada yang masuk dari situ. Orang-orang Indonesia juga masuk dari situ. Jadi kalau boleh yang lebih kredibel untuk mengatakan bahwa Singapura sebenarnya bukan entitasnya, tapi dia lebih pada lokusnya, pada tempatnya. Gitu. Tapi bisnisnya itu bisa dari mana-mana, Mas. Itu tetap nomor 1. Dulu berpikir seperti itu. Tapi kedua, saya kira juga penting juga dalam bidang politik. Indonesia dan Jepang ini sudah bekerja sama cukup besar, dan pada hemat saya buat Indonesia yang selalu saya sampaikan juga ke orang Jepang adalah kepada via yang saya dalam berdiplomasi oleh Jepang selalu saya sampaikan, Indonesia yang independen dan kuat itu adalah yang paling memberikan manfaat kepada Jepang, karena Indonesia dan Jepang adalah sama-sama middle power. Kita bukan super power. Kita adalah kekuatan menengah, dan kekuatan menengah ini yang harusnya bersatu karena tidak mungkinlah kita mau menghadapi Cina atau apa. Itu akan susah sekali. Karena itu middle power ini harus menyatukan diri sehingga bekerja sama untuk menjaga perdamaian di kawasan ini. Itu saya kira yang jadi tekanan saya. Jadi karena itu selalu, Mas, untuk diketahui juga Indonesia tetap dianggap mitra yang penting. Minggu depan tanggal 29 Presiden April ini Perdana Menteri Kishida akan datang ke Indonesia untuk ketemu Presiden. Ini mencatat semua Perdana Menteri Jepang yang terpilih itu akan ke Indonesia. Dulu juga ya, Mas, tahun 2020 sudah diganti oleh AB tentu sebelumnya, karena AB kan lama banget. Suga yang cuma sebentar itu juga ke Indonesia, dan ini Kishida juga akan ketemu Pak Jokowi. Oke. Pak Edi, kalau dilihat dari neraca perdagangan, seperti apa situasinya sekarang? Neraca perdagangan kita di kitarannya sekarang ini mencapai di angka 20 miliar dolar lebih ya, Mas. Dan kita posisi surplus tahun lalu, surplus sekitar 2 miliar dolar. Dan tahun lalu itu sebenarnya sangat mengejutkan, surprising, bahwa angka kita perdagangan Indonesia-Jepang itu sudah melewati angka perdagangan tahun 2019.
Artinya boleh dikatakan sebenarnya sudah pulih kegiatan tradingnya. Itu yang menjadi pokok. Tentunya kita harus mengeksplorasi hal-hal lain ya yang di luar itu. Nah, Mas, yang menjadi tantangan berikutnya, saya kira tahun lalu Indonesia dan Jepang menandatangani perjanjian yang cukup penting, yaitu kerjasama di dalam bidang militer, pertahanan, Mas. Ini merupakan lanjutan dari komitmen waktu AB ketemu dengan Pak Jokowi di Bogor untuk memulai kerjasama di bidang pertahanan ini, dan untuk merealisasikan tahun lalu itu kita menandatangani perjanjian tentang transfer of defense materials, equipment, and technology. Jadi kita sekarang ini punya kerjasama di dalam transfer persenjataan, alutsista, dan juga teknologi untuk pertahanan. Ini saya kira sangat penting, dan sekarang dalam proses kita akan membeli frigate dari Jepang dan sejumlah peralatannya. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Baik, Pak Heri, sekarang sedikit mungkin menyinggung, kalau nggak salah Pak Heri ini di DPR tiga periode kalau tidak salah. Nah, menurut Pak Heri apa yang bisa dicapai selama itu? Gini Mas, saya memang memilih pada waktu itu saya sekretaris fraksi, dan waktu itu yang tertarik untuk masuk komisi pendidikan tuh sedikit sekali, sehingga saya mendapatkan diri saya pindah dari komisi 4 itu komisi infrastruktur, ke komisi pendidikan. Waktu itu komisi 6. Nah, kalau dilihat apa yang menurut hemat saya yang saya perjuangkan sejak mahasiswa, saya konsisten, yaitu untuk memperjuangkan anggaran pendidikan 20%. Jadi itu mulai kita menggarap undang-undang Sisdiknas. Saya terlibat sejak awal membahas undang-undang Sisdiknas yang di dalamnya ya ada, tapi sebelumnya juga kan sudah diputuskan oleh MPR. Jadi perjuangan pertama itu sebenarnya di MPR, Mas. Ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu menyebutkan secara eksplisit anggaran pendidikan sekurang-kurangnya adalah 20%. Ini saya kira hal yang sangat penting, Mas, untuk perjuangan kemajuan bangsa kita itu. Dan ini kemudian harus dirumuskan kembali. Nah, itulah yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Di dalam Sisdiknas dirinci kembali apa tujuannya dan lain-lain, dan kita perbaiki. Yang pada intinya kalau pada hemat saya Undang-Undang Sisdiknas itu hanya 2 hal saja. Satu, profesionalisasi guru. Dulu itu semua orang bisa jadi guru, Mas. Ya. Tapi dengan Sisdiknas kita membatasi guru itu menjadi pekerja profesi yang kemudian mempunyai syarat-syarat yang sangat ketat. Itu yang dilakukan melalui sertifikasi. Dan karena kita punya anggaran 20%, ini yang saya kira penting. Poin kedua, kecuali profesionalisasi. Undang-Undang Sisdiknas juga melakukan universalisasi. Artinya tidak ada lagi dikotomi antara negeri dan swasta, tidak ada dikotomi lagi antara sekolah negeri dan sekolah umum. Nah, ini sudah kita terapkan sekarang ini, ya. Misalkan sekalipun guru swasta, kalau dia bersertifikat, maka dia berhak untuk memperoleh tunjangan profesi guru. Dan juga kita ketahui juga, tidak memandang dia sekolah swasta atau negeri, sekolah juga
mendapat BOS, biaya operasional sekolah. Jadi ini Mas, saya kira dua hal yang paling pokok dari Undang-Undang Sisdiknas yang kita rubah pada tahun 2003. Prosesnya cukup panjang Mas. Dari 99 sampai 2003 itu memang banyak sekali pertarungannya sampai demo-demo di berbagai pihak di berbagai daerah seperti itu. Mas. Ya. Itu. Nah, kemudian dari situ Mas, saya kebetulan memang saya lebih 10 tahun di Komisi Pendidikan itu. Setelah itu kita mulai benahi undang-undang guru dan dosennya. Guru dan dosen, kemudian undang-undang pendidikan tinggi ya kita benahi secara keseluruhan. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti padanya. Nah, Pak Heri, sekarang kalau Pak Heri kan pengalaman bayi tadi ya, bayi eksiden artinya seperti seorang tentara dewasa karena peperangan. Waktu itu ada kejadian-kejadian yang akhirnya membekali karakter, motivasi, cita-cita. Nah, kalau dalam keadaan normal, itu sebenarnya pembekalan karakter di ITB itu dilakukan seperti apa? Nggak ada. Saya kira Mas, tidak ada perang dan tidak perang. Dinamika di seluruh dunia, kalau kita lihat, perubahan itu selalu berasalnya dari kampus. Dan kampus itu selalu bergolak. Kalau kampus tidak bergolak, itu pasti tidak sehat. Kampus yang tidak bergolak itu kampus yang kemudian memang tidak ada istilahnya keresahan yang dibutuhkan oleh seorang intelektual, Mas. Kerisauan, kegelisahan intelektual itu. Itu yang kita memang harus bangun, Mas. Artinya semua yang masuk kampus memang harus dibikin gelisah, Mas. Harus dibikin mempertanyakan hal-hal yang menyangkut masa depan dari bangsa ini atau umat manusia secara keseluruhan. Kalau tidak begitu, gagal kampus kita. Karena itu saya selalu merespon positif adanya kritik atau apa, dan pada hemat saya memang harus direspon secara proper. Tidak boleh ada respon yang bersifat represif terhadap kegiatan protes atau yang dari dalam kampus ini. Cuma memang yang kita harus jaga, kampus sendiri harus menjaga diri untuk tidak dikooptasi atau tidak ditumpangi oleh agenda lain. Saya kira itu yang paling yang pokok. Ya, Pak, ini terakhir, Bapak kan juga melihat ini akhir-akhir ini demo mahasiswa, kemudian ada ekses-ekses yang jadi wacana. Menurut Pak Heri seperti apa? Apa yang perlu diberikan catatan-catatan untuk mahasiswa ketika mengekspresikan idealismenya? Saya kira Mas, sekarang ini yang kampus sendiri pada hemat saya pertama-tama harus mendorong proses-proses kalau tadi yang saya sebut tadi Mas, laboratorium kehidupannya sendiri, sosial budaya di dalam kampus sendiri. Kegiatan-kegiatan seperti student center itu menjadi sangat penting. Diskusi-diskusi pematangan yang ada itu, yang terbuka, yang bebas, itu menjadi sangat penting. Sehingga seperti pada yang kami lakukan dulu, tumpuan kegiatan kampus itu bukan ekstra, Mas. Bukan dari organisasi ekstra kampus. Tetapi kita bertolak pada waktu itu dari Dewan dan Senat Mahasiswa. Karena kita harapkan sebenarnya dinamika berpikir atau dinamika gejolak atau keresahan itu tertampung di dalam organisasi-organisasi intrakampus itu. Ini yang saya kira menjadi sangat penting. Itu harus menjadi
bagian dari kehidupan kampus secara keseluruhan. Yang saya lihat sekarang ini, kampus selalu menekankan lulus tepat waktu. Itu yang saya kira salah. Saya tadi malam ketemu duta besar Swedia, yang menurut saya ceritanya cukup menarik. Begitu lulus SMA, dia tidak kuliah dulu. Dia meminta kepada orang tuanya untuk meminjam duit atau uang yang disimpan dulu, ditabung oleh orang tuanya untuk kuliah. Dia pakai selama 1 tahun, dia keliling dunia. Itu yang saya kira tradisi ini yang sangat penting, Mas ya, untuk seeing the world gitu, karena dunia ini begitu dinamiknya. Dan saya sangat mengapresiasi kebijakan dari Pak Nadiem ini, kampus Merdeka itu, yang membuka mahasiswa untuk kuliah di tempat lain. Itu adalah gagasan yang menurut saya brilian sekali. Karena tanpa mahasiswa kita melihat kampus lain, berkuliah di kampus lain, atau termasuk kampus di luar negeri, atau kemudian diberi 1 semester untuk bekerja di lingkungan masyarakat umum, itu seperti ingat sajak jagungnya Rendra. Seonggok jagung di kamar. Jadi apa itu, Mas? Ya balik lagi, kalau usul saya memang yang harus kita bikin resah itu di dalam kampus. Jangan diresahkan dengan bauran yang enggak aneh. Iya, baik. Universitas Komputer Indonesia Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021. Kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Komputer Indonesia. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Heri Ahmadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Jepang. Apa yang disampaikan sangat inspiratif, mudah-mudahan memberi motivasi pada generasi baru mahasiswa yang juga berjuang, karena mereka harus menjadi masyarakat yang selalu gelisah untuk merespon situasi masyarakat di sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih Mas Bambang. Ya. Terima kasih sudah bisa kembali bersilaturahmi. Wassalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.